Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer, arsitektur dan organisasi komputer, prinsip dan cara kerja komputer, struktur dan fungsi komputer, serta evolusi komputer. Berikut penjelasannya. Apakah komputer itu? Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. Komputer digunakan untuk riset sekarang berkembang dan dijadikan untuk bisnis dan perorangan. Pengertian komputer secara umum adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, input, mengolah data, proses, dan memberikan informasi output secara terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Selanjutnya ada definisi arsitektur komputer. Apakah yang dimaksud dengan arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Adapun bagian-bagian komputer terdiri dari dua perangkat, yaitu satu perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Pengertian hardware ialah salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contoh, monitor, CPU, keyboard, mouse, printer, modem, scanner, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak yang disebut juga sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Contohnya, seperti sistem operasi Windows, pengolah gambar Paint, aplikasi pemutar musik, pengolah kata Word, drive pengeras suara, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke prinsip dan cara kerja komputer menurut John von Neumann. Dari input, dilanjutkan ke memori, dilanjutkan ke proses. Di dalam proses terdapat CU dan juga ALU. Di dalam ALU terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu dikembalikan lagi ke memori. Selanjutnya baru memori akan melanjutkannya ke output. Kemudian kita akan membahas struktur dan fungsi komputer. Secara garis besar tadi sudah dibahas. Saat ini kita akan menambah informasi tentang input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh, keyboard, barcode scanner, mouse, mikrofon, handycam, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas I/O port. I/O port digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output terhubung melalui port ini. Kemudian ada bagian yang mengirimkan data ke tujuan yang tepat, yaitu control bus. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari data bus. Data bus adalah
jalur penghubung alat pada komputer yang digunakan sebagai media dalam proses melewatkan data dalam suatu proses. Data bus bisa diibaratkan sebagai sebuah pipa. Lebar data bus ini menentukan sebuah kinerja. Selanjutnya ada address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Lanjut ke control bus. Digunakan untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Selanjutnya ada output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang fungsinya untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, atau berupa suara. Sekarang kita lanjut ke materi tentang sejarah singkat mengenai perkembangan komputer. Pada awalnya, komputer bukan digunakan untuk kepentingan hiburan. Berikut adalah sejarah singkat bagaimana perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Yang pertama ada komputer generasi pertama. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangat sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama. Selanjutnya ada komputer generasi kedua. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memorinya juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Beberapa contoh dari komputer generasi kedua bisa dilihat pada tulisan di video ini. Kemudian ada komputer generasi ketiga. Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan dan juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Beberapa contoh dari komputer generasi ketiga bisa dilihat pada video ini. Lanjut ke komputer generasi keempat. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel, 404 chip, mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, komputer generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Beberapa contoh dari komputer generasi keempat bisa dilihat pada video ini. Selanjutnya ada komputer generasi kelima. Komputer generasi ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk
mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia.